Halo. Halo. Ini adalah video pertama kita di tahun 2017. Ini adalah video pertama kita di tahun 2017. Kamu kenapa ikutin aku? Kamu resolusi tahun 2017 kamu apa? Jalan. Kan kita udah sering. More and more and more and more. Di video pertama ini gue bakal bikin Q&A. Kemarin di Instagram kita udah bilang yang mau nanya tulis di kolom komen. Total pertanyaannya itu ada sekitar 6.619 pertanyaan. Jadi yang nggak kejawab pertanyaannya sorry. Jadi karena kita ini bakal banyak jawab banget. 6.000-nya. Gak bohong, kita bakal jawab sebagian. Banyak banget yang nanya di sini, mostly tentang pernikahan. Ini bakalan kita pilih secara random. Mau kamu duluan atau aku duluan? Dari Manurung Lydia, apa kekurangan dan kelebihan kalian masing-masing dan bagaimana cara kalian menyikapi kekurangan itu? Kelebihan kamu aku nggak tahu. Betul. By the way, gue sekalian mau ngucapin thank you buat kalian yang selama tahun 2016 udah sering nontonin video-video kita. Thank you yang udah mau meluangkan kuotanya. Thank you yang udah mau meluangkan waktunya. Semoga tahun 2017 kita bisa bikin video yang lebih banyak dan lebih seru lagi dan lebih menarik lagi. Kita jalan-jalan ke tempat yang lebih beraneka ragam, yang nggak kepikiran tempat-tempatnya. Coba kalian tulis di kolom komen kira-kira anaknya 2017 ini kita bikin konten apa dan ngapain aja. Thank you juga buat yang udah sering nagih-nagih di Instagram kalau gue ngepost foto, selalu nagih vlog baru. Thank you juga walaupun gue panik ditagih-tagih, tapi thank you juga. Thank you juga buat yang udah nyalain notifikasi YouTube gue dan Instagram gue. Oke, kita mulai, Bang. Pertanyaan pertama. Katanya aku. Oh ya, oke. Dari Anissa Novianti. Kak, biasanya kan kalau mau nikah katanya ada banyak cobaan ya. Kakak gitu nggak ada, kakak gimana cara nanganinnya? Ya namanya cobaan itu nggak cuma pas mau nikah doang, pas udah nikah juga bakal ada aja cobaannya. Apa? Ya belum, ya amit jangan sudah selesai ya Allah cobaannya ya Allah. Kita apa ya kemarin? Ya nggak ada sih, standar aja, standar capek nyari vendor, terus pusing mikirin ini itu segala macem, ribet. Dia lagi sibuk-sibuknya banyak talk show segala macam, terus ditagihin video juga. Terus gue juga waktu itu lagi tesis, kayak kita nggak ada waktu gitu loh buat ngurusin nikahan. Jadi waktu itu kendalanya adalah waktu dan susah deh pokoknya. Oke, kepanjangan, cukup. Ya, next gitu deh. Dari Adelia_ARS. Bang, setelah nikah masakannya Kak Tipang enak nggak, Bang? Enggak. Ih, jahat. Oh iya, enak. Kamu bilang enak. Enak. Di kamera dia bilang enak. enggak. So mean. Enak. Dari Bella_Hardianti_Idayu. Panjang bener namanya. Tentang persiapan wedding aja, Kak Arif Muhammad, gimana cara koordinir tempat acara dan lain-lain? Keluarga apa ikutan atau cuma berdua aja? Kita pakai WO kemarin. Tapi walaupun pakai WO, gue Tipang dan keluarga tetap bantuin juga. Kan ini acara sekali seumur hidup. Mau yang benar-benar kita banget gitu loh. Jadi mau nggak mau kita harus tetap andil. Dan maunya keluarga masing-masing kayak gimana harus disatuin gitu. Jadi mau nggak mau keluarga ikut turun, kita ikut turun, WO ikut turun. Dari Caca Syafira. Fun fact about kalian berdua yang orang lain belum tahu. Bang Arif kasih tahu fun fact tentang Kak Tipang dan sebaliknya. Tipang itu kayak beruang. Dia bisa tidur dari pagi, bangunnya tuh pagi lagi. Benci banget, gue benci banget. Lagi duduk bisa tidur. Lagi duduk dia bisa tidur, lagi main handphone dia bisa tidur, lagi nonton TV tiba-tiba dia bisa ketiduran. Gue benci banget sama Tipang. Kamu kenapa kayak gitu banget sih? Sama banget ya. Udah, aku. Hey, aku kan belum ngasih. Aku apa? Kamu itu, dia tuh orangnya plan dan aduh kalau misalnya mau apa-apa mikirnya lama banget. Iya, Kalau gue tipe orang yang kalau gue suka gue beli. Kalau dia nggak, udah suka ditanya lagi sampai kadang-kadang penjualnya bete terus nggak ngeladenin dia lagi. Mana ada penjualnya bete? Panjang rentetannya. Lu kalau misalnya udah ada yang ngechat lo, ada yang mau beli barang Arif Muhammad, mending lu tolak udah. Mending nggak usah dirit. Aku orangnya perfeksionis. Kalau nggak suka-suka banget atau nggak bagus-bagus banget, aku nggak mau beli, nggak mau pakai barang. Itu overthinking parah. Next, dari Prametia Safitri. Kenapa kalian udah menikah tapi kayak masih pacaran sih? Rahasianya apa? Terus kalian udah punya anak dulu atau sedikasihnya aja sama Allah? Gue juga nggak tahu kenapa kita masih kayak orang pacaran ya. Kita kayak gini aja. Awalnya janjinya emang kayak gitu. Ntar kalau misalnya udah nikah jangan langsung serius-serius. Mas mau makan apa mas? Jadi kagok gitu, jadi kayak nyamannya hilang gitu loh gara-gara kita tiba-tiba berubah. Yang bikin nyaman awalnya apa, terus tiba-tiba sudah nikah berubah, terus ntar kita jadi malah gak nyaman lagi, kan malah sayang. Terus kalian udah punya anak dulu atau sedikasihnya aja sama Allah? Kita sedikasihnya aja sih. Kalau misalnya dapat cepat syukur, kalau misalnya belum ada kita bisa jalan-jalan dulu, traveling keliling dunia.
Next, dari Febri Dwi HP. Kak, itu konsepnya dekorasi kemarin nikah apa ya? Berapa lama buat nyiapin dekorasi sebagus itu? Kan gue Kita gabungin adat Jawa dan adat Padang. Dia dari Padang, Minang. Terus kita gabungin prosesinya segala macam, emang pakai Jawa. Terus habis itu pelaminannya itu kayak rumah gebyok gitu. Nah, tapi di bagian luarnya, di gate masuknya itu tuh suasana Minangnya kental banget. Dia Nita GTM. Kak Tipang masih kekanak-kanakan nggak setelah nikah atau masih nakal atau semakin dewasa? Gue nggak kebayang kalau misalnya ntar punya anak, kayaknya lo lebih kayak anak kecil daripada anak lo ntar. Anak aku manggil aku Dede. Dari Anggoro Wicak Sono. Karif kemarin pakai jas apa pas nikah? Bagus. Itu bukan jas, apa namanya? Tuxedo. Itu gue bikin di Laksmi. Gue bikin di Kemang. Kalau nggak salah itu gue punya video. Gue interview sama mas-mas Laksminya, orang dari India. Perfeksionis banget dari mulai gue bikin tuxedonya sampai tuxedonya jadi. Itu gue puas banget. Thank you banget Laksmi. Gue coba cari filenya kalau misalnya ada. Abis ini gue play. Fit badan banget. Terus habis itu segala hal detail kayak kancing gitu-gitu itu kita pilih sendiri. Oh, gue inget. Gue punya file interviewnya. Gue inget. Gue play ya. File interview gue sama Laksmi. Halo, Mr. Raul. How are you? Very thanks from on behalf of Lakshmi Taylor. You are looking so smart with this suit. This is a very nice tuxedo. Thank you so much. With your blessings, with your wishing, we are running from last 70 years in Jakarta, and we are the #1 tailor from your best wishes. Yes, you are the best. Thank you very much. You are, and your wedding is very precious for us. We literally want to make something new, something good for you. For your tuxedo, I can say this is the latest upgraded design of tuxedo. Your tuxedo with the satin lapel, with a peak lapel, and your lapel is coming very nice as an Italian way. The fabric of your jas, that is also very different. It's a different kind of velvet. It's a very soft velvet. I can say in your ceremony, and even what are the things I made it for someone else for the ceremony, this is the best, and you are looking amazing. Thank you. Do you ever met like this before? No, this is especially for you. I love the details. Thank you. And to make for you, this is good opportunity for us also. Okay, the next Senongan yang pertama, yang kedua di Kemang. Dua di Kemang, di tiga ada di Senayan City. Nanti baru di Pacific Place. Apa sih yang spesial dari Laksmi? Every day we update with the new styling. So we read every day. Saya ada admin department, saya ada graphic department. Dia kerja untuk semua Khusus buat this is a very nice one. And with the name special for him. Okay, Mr. Raul, I have to say thank you. This is a very nice tuxedo. Tuxedo ini bakal gue pakai di after partinya wedding gue. Yeah, and he is looking so smart, so smart. Thank you. Jadi kalian kalau misalnya kalian ada yang pengen bikin tuxedo juga, kalian bisa ke Laksmi di mana aja tadi yang cabangnya disebutin tadi. Yeah. So, this is it. Thank you, Mr. Raul. Thank you. Datang ya? Yeah, of course. Okay. Yeah. Thank you, Laksmi. Tanpa Laksmi, tuxedo gue nggak bakal sekeren itu. Next, dari Zaki Prabowo kayaknya, PRBWO. Bang, dulu pernah putus nyambung itu nggak sama Kak Tipang? Masalah yang pernah paling ekstrim di hubungan kalian apa? Nggak pernah putus nyambung ya? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. 4 tahun pacaran, nikah. Berantem sih sering, cuman ya udah sehari berantem besoknya baikan. Berantem sih kayak minum obat sehari 3 kali. Next, dari SSSOVAAA01. Kalau pagi yang bangun duluan siapa? Aku bangun duluan lagi tidur lagi. Dinda ZDD. Karif suka sebel nggak pas si Kak Tipang beli makeup terlalu banyak dan lama? Masih masuk budget kan? Yang Sumpah ini nggak ada di Indonesia, susah banget carinya. In Indonesia they don't sell this. I love you so much. Gue nggak suka karena ini gue yang akan bayar, jadi gue nggak suka. I love you more each day. I love you more each day. Gue kesel banget kalau misalnya dia beli apapun gak cuma makeup doang, lo tau nggak? Tiap hari, ini beneran tiap hari di rumah gue pasti ada kiriman paket dari JNE, Tiki dan lain-lain. Cepat. Kamu kenapa selalu belanja banyak banget tiap hari nggak kelar-kelar? Gue benci banget, cuman kalau dia beli makeup, baju bagus dan lain-lain kan setelah gue pikir-pikir yang bakal menikmati ngeliat dia bagus, enak, ya gue juga, jadi ya udah lah ya. Shannon PTR Ward, kenapa susah banget namanya? Kak Tipang ada niatan punya bisnis kosmetik sendiri nggak Kak? I don't know, maybe. Aku nggak pernah bilang nggak, jadi aku bilang gitu. Dari Yunis Viada, kalau misalkan cuma bisa jalan-jalan ke satu negara atau kota manakah itu? Kamu paling pengen kemana? Wow, Bali. Cuman satu tempat kan?
Ya negara juga boleh. Ya, aku mau Bali. Gue tuh paling pengen banget, cita-cita gue tuh ke Rio de Janeiro. Semoga bisa kesampaian, kalau nggak tahun ini, kalau nggak tahun depan, kalau nggak tahun depannya lagi, pokoknya gue pengen banget kesana. Cuman dari Audi Ayande, Audia ya nggak tahu namanya. Waktu ngelamar dulu atas kesiapan Kak Arif atau sebelumnya Kak Tipang udah kode minta nikah? enggak sih, emang gue yang main, gue udah nargetin pokoknya gue pengen nikah tahun 2016. Awalnya tuh tahun 2014 dia udah sounding gitu, terus gue takut, gue nggak mau. Dia ngambek. Katanya pokoknya kalau ntar aku tanya kamu belum siap juga, ya udah aku cari yang lain. Dari Yunis Piada, apa warna lipstik yang Kak Arif suka buat dipakai Kak Tipang? Menurut dia warna lipstikku itu semuanya sama. Gue punya banyak banget shade warna lipstik dan menurut dia semuanya itu warnanya pink. Cengkareng is good. Ada orang Instagram namanya Cengkareng is good pakai T. Bang, ngundang mantan Bang Arif atau Kak Tipang nggak? Undang dong. Semua mantan kayaknya gue undang deh. Ya kan? Emang apa? Mantan dia banyak banget. Banget. Next, dari Ramdan Yavan. Berapa kali seminggu? Dari Heini Raisal, Bang gimana caranya pengen nikah megah tapi keuangan pas-pasan? Nah ini nih. Tapi sebenarnya jangan gini tau, dipaksain. kalau menurut gue ya, kalau mau nikah itu mending sesuaikan sama kebutuhan dan sesuaikan sama keuangan. Karena kalau misalnya lo jor-joran buat nikah, nanti setelah nikahnya itu kan masih panjang tuh kehidupannya, lo butuh hidup lagi. Kalau misalnya tabungan lo udah habis di situ, lo bakalan ribet banget. Ngapain lo ngabisin duit buat acara satu malam? Mendingan lo semampunya aja, duitnya disimpan buat menjalani kehidupan setelah menikah itu. Menikah itu bukan tentang dua orang pasangan doang, tapi tentang dua orang keluarga yang bersatu. Dari Heitika, persiapan wedding kemarin apa aja dan gimana? Dimulai itu dari awal banget, abis dia ngelamar kan, kita tunangan. Yang pertama kali kita cari adalah wedding organizer. Oh gini. Kita kasih tahu ke mereka urutannya. Ini kalau misalnya kalian mau nikah nih ya, kalian mau nikah. Awal. Ini kan udah ada dua orang nih ketemu nih mau nikah. Oke kita nikah. Tunangan. Yang pertama kali dicari adalah WO. WO ini perlu nggak perlu sih, lo bisa ngurus sendiri semuanya pakai keluarga. Kalau kuat sendiri dan keluarga lo banyak yang bisa bantuin, lo nggak usah pakai WO. Cuman kalau misalnya buat di kota-kota besar ya, kalau menurut gue mendingan pakai WO karena ya udah beban pikiran lo udah terbantu lah, biar WO yang ngurusin perintilan semuanya, seenggaknya lebih ringan. Tapi yang nggak pakai WO nggak apa-apa juga. Biasanya nanti WO nih yang ngasih solusi nikahannya gimana, segala macamnya gimana, konsepnya. Makanya kalau bisa kalau udah pakai WO, lo jujur aja sama WO semuanya, jangan ditutup-tutupin biar WO-nya bisa ngebantu mecahin masalah. Yang kedua, setelah ketemu sama WO, apa sih? Tempat lah. Gimana caranya? Cari tempat. Nih kita kemarin PR banget masalah tempat. Papa aku maunya di BSD. Sedangkan gedung dengan kapasitas besar di BSD itu susah. Cuma ada satu bahkan. Dan itu gede banget. Itu kan biasanya dipakai buat konser. Kalau menurut gue ya, gue nggak tahu ya kalau misalnya di daerah mungkin nyari tempat lebih gampang nih, nggak usah mepet. Tapi kalau misalnya di kota-kota yang padat, biasanya itu nyari tempatnya itu 1 tahun sebelumnya. Jadi lo nggak bisa ujuk-ujuk mau nikah bulan depan gitu, lo dapet tempat biasanya susah banget. Pas sudah dapat tempat, catering, nyobain makanan. Ini part yang paling gue suka, kemarin gue nyoba makan banyak banget. Kamu ntar jadinya segini juga mbak? Iya kan? Sama segitu. Ayamnya ini gedenya minta apa? Lah papa nggak nyobain ikan kakap. Berhubung kita di gedung ICE itu nggak boleh bawa catering dari luar, jadi kita pakai catering. Nah ini poin plusnya, ada beberapa gedung yang cateringnya itu in house, jadi cateringnya mesti dari situ. Di hotel biasanya kayak gitu, kalau misalnya kalian nikah di hotel biasanya nggak boleh bawa catering dari luar, jadi lo harus pakai catering bawaan dari hotel ya. Itu enak sih, kita jadi nggak perlu repot-repot, tapi nggak bisa. Downside-nya adalah biasanya mahal kalau kayak gitu. Iya. Kita sekalian mau kasih list ini nggak? Iya, ntar tulis aja keluar-keluar namanya. Ntar aku ngeditnya bingung. Ya udah sambil diinin. Kita pakai WO-nya Candira, tempatnya, terus tempatnya kita di ICE BSD, cateringnya kita bawaan dari ICE. BTW ini kita kagak di endorse, ntar kita dikira di endorse. Aja gue bayar sendiri. Ini gue nggak di endorse beneran, kita bayar full. Terus baju itu kan banyak tuh, ada baju akad, ada baju resepsi, ada kita ada after party. Lah gue lebih banyak lagi, gue dari pengajian, siraman, widodaren. Habis semua ini 4 ini udah kelar, selanjutnya adalah dekor. Kita pakai Farah Dekor. Namanya Mas Tarjo keren banget. Dekor ini yang paling banyak ngabisin duit nih. Nah cuman kemarin Mas Tarjo
bagus banget dan kita banyak ngasih mau kita sih murah. emang, Thank tapi you. dia bisa mewujudkan apa yang kita mau tapi nggak terlalu mahal gitu. Harganya beneran reasonable banget buat yang dia kasih. Ini gue nggak di-endorse sama Starjo, sumpah Gue demi juga Allah. bayar, lu tanya aja tuh. Ini kita bayar Minta full demi invoice-nya Allah. tuh. Nah, kalau misalnya udah dapat 5 ini nih, WO, tempat, catering, baju, sama dekor, ini bakal lebih ringan nih hidup kalian nih. Soalnya tinggal yang kecil-kecil, misalnya undangan, souvenir. Ntar. Kamu ada listnya nggak sih? Ada tapi lupa ditaruh mana ya. Souvenir, make up. Itu bukan hal kecil, itu BTW itu gua cari pertama kali kayaknya sebelum gua abis dilamar, gua langsung cari makeup. Kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Yang penting itu yang 5 ini. Terus aku kayak badut cemong kalau misalnya sembarangan. Ya udah, berarti urutannya dari yang paling penting ya. WO, tempat, catering, baju, dekor, make up. Nggak bisa, itu makeup di depan harusnya. Itu kan tadi souvenir. Hey, ada yang tertinggal yang penting. Foto. Oh iya, tapi kan itu kan bukan yang inti gitu loh. Intilah, lo Inti habis ya? nikahan nggak ada fotonya Oke, nangis oke. nggak? Gue ulang, WO, tempat, catering, baju, dekor, make up, foto. Gue bener-bener menyarankan pokoknya lo kalau misalnya mau nikah lo cari videografer dan fotografer yang bagus karena itu kenangannya seumur hidup. Kita pakai 3 vendor. Yang pertama itu dari Luxio Foto, yang kedua dari HWP Foto, HWP Mas Hendy, I love you Mas Hendy. Yang ketiga itu dari Makna Foto. Makna Foto. Setelah foto, terus baru tuh yang kecil-kecil tuh kayak undangan, souvenir. Undangan kalau nggak salah kita di Nilam Sari namanya. Oh ya, Di Pasar Mbak Tebet. Nilam di Pasar Tebet. Namanya Mbak Uni bukan Mbak Nilam. Iya, aku. Nilam Sari nama Nggak tahu. tokonya. Oh ya, satu lagi jangan lupa entertainment. Itu yang nyanyi lo harus cari bener-bener yang nyanyi di wedding lo karena itu yang menentukan wedding lo bagus atau enggak vibe-nya. Karena kan biasanya kalau misalnya orang tua lo yang milihin nanti lagunya bakalan lagu-lagu yang tua-tua gitu loh. Jadi gue prefer pilih sendiri. Dia malu. Malu. Ya. Ayo. Lu nyanyi ya? Iya. Lagu apa? Rap Jawa loh, lagu anak rap Jawa, ayo. Setelah yang nyanyi ada apa lagi? DJ. DJ. Kita pakai DJ-nya itu ada dari Disco di Wedding. DJ keren banget. Itu gue request dia pakai baju Gatot Kaca pas kita lagi meeting. Ternyata dia beneran pakai baju Gatot Kaca sambil nge-DJ itu keren banget. Tahu udah bajunya dari mana? Thank you Disco di Wedding. Lightingnya juga keren banget. Lightingnya kita siapa sih namanya? Barva Lighting. Barva Lighting. Gue request lightingnya itu kayak DWP. Lampunya kan pas nikahan kan putih semua tuh. Tapi pas lagi after party lampu yang putihnya mati. Terus lampunya ganti laser-laser kayak DWP gitu. Keren banget. Thank you. Abis itu MC. MC juga nggak kalah penting karena ini yang ngebawain acaranya dari awal sampai akhir. Dia yang ngebangun mood dari nikahan lo. Jadi lo harus pilih yang keren juga. Kita pakai ada 2 MC, 3 sih orangnya. Yang pertama itu siapa? Ibu Indra Bambang. Itu kan acaranya pas akad ya, kita pakai dia ya. Apa ya biar lebih Berasa sakral. berasa sakral Jawa-Jawanya Terus gitu. dia yang tahu runtutan acaranya. Ini untuk apa, itu untuk apa. Keren banget Bu Indra, keren. Nah, Pas di resepsinya kita cari yang heboh karena gue pengen acara Moodnya nikahannya itu fun. moodnya fun. Akhirnya gue pakai 2 orang gila penyiar Gen FM nih, gue pakai Anka Tama dan Reza Candika. Thank you loh, kalian berdua keren banget menghidupkan suasana. Jadi kalau misalnya kalian mau nikah, itu yang perlu kalian persiapkan. Kelihatannya emang simple, cuman beberapa, tapi itu repot banget dan itu bakalan ngabisin hari-hari lo, bakalan ngabisin hidup lo sampai itu acaranya kelar. Dan sampai pas udah acaranya kelar, semuanya udah lewat, terus lo kayak yang udah nih, gini doang nih. Terus lo makan garam besok kayak uang lo habis. Ini kita nyebutin nama-namanya, ini kita nggak di endorse loh, ini gue bayar full. Ini supaya kalian ada bayangan juga dan ada referensi. Udah kali ya bang, capek aku bang. Udah kepanjangan juga nanti videonya bang. Banyak banget 6.000 pertanyaan. Udah bang capek. Nanti kita next aja bikin yang lain, udah panjang banget. Oke, kayaknya segitu dulu aja Q&A kita. Semoga membantu info-info dari kita dan yang gak kejawab nanti kita bikin Q&A lagi deh, banyak banget 6.000, gue gak mungkin jawab semuanya, videonya bisa jadi 4 hari. Thank you buat yang udah nanya. Kamu mau ngucapin sesuatu gak buat mereka? Thank you for watching. Thank you for watching. Tungguin video jalan-jalan kita yang baru. Dadah.
Kamu yang matiin dong, pencet dong, Pang. Gak mau. Gila, sekarang si Tipa ancamannya kalau nggak gue beliin makeup dia nggak mau nongol di video. Dasar pengkhianat.